atau bagaimana cara mustajab dalam berdoa, maka insya Allah sedikit banyaknya kita akan bahas yaitu tentang penghalang-penghalang doa. Apa yang kira-kira menyebabkan doa itu tidak mustajab? Apakah gara-gara amalan kita, ataukah gara-gara dosa kita, atau gara-gara lisan kita, atau gara-gara mungkin diri kita gitu yang nggak pantas untuk mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini dalam berdoa, ya, sehingga doa ini tidak jadi terhalang dikarenakan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hal yang menjadi penghalang doa atau yang menyebabkan doa ini tidak sampai kepada kita adalah disebabkan karena makan dan minum dari rezeki yang haram. Dan minum dari rezeki yang haram. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau memerintahkan kepada kita untuk makan atau minum dari rezeki yang halal. Ya, dan dalilnya adalah memerintahkan kepada seluruh manusia, ya, dari apa yang memang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka dengan hal-hal yang halal. Adapun untuk hal-hal yang haram, maka ini dia tidak diperkenankan, ya, dan hal-hal yang haram bisa menyebabkan kita untuk doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik." Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang melakukan perjalanan panjang, safar dia, kemudian ada bekas safarnya, rambutnya cak-cakan, kemudian diberdebu mukanya, sambil mengangkat tangannya ke langit untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya, sedangkan makanannya adalah makanan yang haram. Ya, makanan-makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kemudian juga diberi makanan dengan barang yang haram, ya. Maka bagaimana diterima doanya? Nah, dalam hal ini hadis ini adalah hadis riwayat Muslim yang sahih, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maksudnya berarti di sini apa aja yang kira-kira haram, baik dari kalau misalkan harta yang kita makannya halal tapi yang kita makan haram, atau cara prosesnya haram, atau uangnya uang yang haram, maka ini tidak diperkenankan, ya, atau bahkan bisa menjadi penyebab terhalangnya doa, teman-teman. Ya, dan makanya doa ini perlu kita tekankan bahwa jangan sampai doa yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan terhalang disebabkan karena kita masih mengkonsumsi barang-barang atau kondisi-kondisi yang haram, dan itu menjadi tahdzir, kehati-hatian buat kita agar kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari terhalangnya doa. Ya, udah setiap siang malam berdoa, ya, pagi sore berdoa, apapun dilakukan semuanya ternyata contoh misalkan, ya, makanannya nggak halal, misalkan contoh makanan yang nggak halal, ya bisa jadi makanannya jelas-jelas yang tidak halal secara hukum syar'i, atau makanannya benar-benar tidak halal dari secara apa yang dia dapatkan. Misal apa contohnya? Misalkan contohnya dia makan dari uang riba. Nah, uang riba ini bahaya sekali, teman-teman, ya.
ini bisa menjadi penyebab kita untuk apa? Penyebab kita tidak diterima doa kita. Ya mungkin diterima untuk ngajuin cicilan, tapi nggak diterima di doa. Bahaya nih, mendingan mendingan apa gitu ya, gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan betul-betul minumnya juga minuman yang halal. Ya, minuman yang halal, bukan minuman yang ya jangan minuman yang haram. Ya, iya, maksudnya untuk memerintahkan untuk minta kita minumnya minum yang halal. Ya, dalam hal ini misalkan contoh kalau jelas-jelas minuman yang halal, jangan cari yang apa? Jangan cari yang makruh, jangan cari yang syubhat, ya. Apa yang syubhat? Ya yang syubhat ya kira-kira misalkan secara hukum nggak jelas, ya secara hukum nggak jelas. Apa misalkan ya minuman-minuman kayak soju gitu ya. Artinya kan berarti syubhat kan, maksa jadinya kan soju soju jadi halal gitu ya. Apa sir bro gitu ya. Menjelas-jelas mendingan itu papi orange gitu ya. Atau extra jus susu, Joshua. Itu ya. Iya. Ya kan. Maksudnya dalam hal ini berarti memang tolong berhati-hati gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang haram ya, konsumsi yang haram. Atau apa misalkan. Nah, ini juga sama nih teman-teman. Bye-bye. Ya, Tuhan 5 senti dan saudara-saudaranya. Ya, Tuhan 5 senti. Ya, Tuhan 5 senti dan saudara. Ya, ya Tuhan 5 senti dan saudara-saudaranya. Semuanya itu ya mau antum mengambil hukum dari Kiai NU kayak apa segala macam. Ya, ya ini lah, langsung ini juga bagian daripada yang diharamkan ya, karena haram ini bukan hanya dari sebatas hukum kayak misalkan dia mengandung babi atau enggak, tapi yang memang merusak ya, ya yang merusak misalkan contohnya apa ya, kita minum hal-hal yang tidak baik ya, contohnya misalkan kita terlalu banyak minum soda gitu, itu juga sama juga, itu merusak walaupun derajatnya nggak sampai haram, tapi dalam hal ini dia merusak kalau terlalu terlalu banyak ya. Kalau antum melihat orang Arab itu pas orang Arab tuh kemana-mana tuh soda, apa-apa soda, makanya mereka panggilannya haga saah, hajat ya, haga saah itu artinya soda berarti ya, walaupun arti bahasa Arabnya adalah minuman dingin, cuman yang mereka maksud dengan minuman dingin adalah pasti Pepsi atau Fanta di sana nggak ada Fanta merah ya, ada Fantanya pasti hijau sama Fanta yang kuning tuh ya. Kagak, itu sebenarnya putih. Ada Fanta hijau tau nggak? Ya Fanta yang melon gitu ya, Fanta yang melon gitu. Tapi nggak pakai susu. Iya nanas kayaknya. Terus ada juga apa yang rasa nanas juga apa namanya? Payung apa? Mirinda juga ada di sana. Ada Mirinda di sana ada. Ada Mirinda. Orson nggak ada Orson malu zaman dulu banget ya. Gitu ya. Tapi memang rata-rata minuman-minuman di sana minumannya. Bahkan kalau kita ngelihat apa makanan-makanan di sana itu ya isinya orang makanan kambing atau makanan unta yang memang minumannya langsung adalah Pepsi ya, soda. Nah itulah makanya Pak, makanya saya begini ya. Saya 5 tahun Pak begitu di sana ya, jadi ya mohon maaf lahir batin ya. Kalau minum air putih di sana air putihnya langsung dari Sungai Nil ya, jadi langsung buka keran. Agak suling, baru suling keran, gitu langsung tutup buat cuci tangan, ada buat minum itu dia juga luar biasa gak? Nah, iya kan kita tawakal kepada Allah. Ya. Gak ada di sana air tanah, air dari Sungai Nil. Tapi memang udah dikatanya sih, ya udah setiap naik ke ininya itu tuh udah dibersihin, udah bersih.
Ya kalau suling kan jelas ada badan, ada ininya ya, ada alatnya, filternya. Ada nggak pernah lihat masalahnya. Ya sejauh ini kalau kita misalnya kita cuci piring nih, ini ada cuci piring nih, bentar, gitu, habis itu gitu, bisa diminum. Ya kayak di Eropa. Iya. Ya bagus kalau tapi ah aqua lakur, soalnya ada namanya aquafina gitu. Tapi ya di sana harga aqua ya lumayan mahal. Ya tiga pon atau ya sama sih sama kayak di Indonesia gitu, ya, sekitar tiga ribu 4 ribuan gitu. Cuman jadi hal-hal yang kayak misalnya kayak gitu-gitu udah jadi yang kayaknya biasa aja deh gitu ya. Nah itu mendekati hal-hal yang ke arah haram, ya haram ini bisa jadi ketika misalkan memang yang tadinya halal kemudian dia merusak menjadi haram, ya menjadi haram, dan ini salah satu yang mungkin perlu kita hindari daripada hal-hal yang mungkin menyebabkan kita untuk apa? Untuk masuk ke untuk diterimanya doa, atau mungkin alat makannya yang haram. Apa alat makan yang haram? Misalkan contohnya piringnya pakai piring emas, nggak boleh. Ya nggak ada juga sih biasanya. Cuman eh, apa namanya yang kira-kira memang benar-benar membuat kita untuk jauh kepada hal-hal yang halal gitu ya. Atau misalkan contoh yang piring bekas dijilatin anjing. Ya kan kadang-kadang kan anjing anjing halal anjing suci gak anjing? Anjingnya suci, ya. Cuman kan yang nggak suci atau yang haram apa? Air liurnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan apa? Oh iya itu jelas gitu ya. Karena tidak karena hewan yang tidak kita makan itu berarti dia kotorannya najis. Ya, sedangkan kita hewan yang kita makan itu kotorannya tidak najis secara syar'i, tapi najis secara omongan, ya. Ya, misalnya nginjek tai kucing, tai ayam, najis gitu ya, gitu. Itu kan kalimat kita doang. Coba secara hukum syar'i dia nggak najis, ya. Secara hukum syar'i dia nggak najis, kotor aja, gitu ya. Seperti itu, sehingga makanya hal-hal yang mungkin sifatnya jelas-jelas keharamannya maka tidak diperkenankan, ya. Atau kayak misalkan sekarang banyak hal-hal yang mungkin contohnya bisa jadi syubhat atau malah ke arah itu keharaman. Mungkin makin banyak nih kayak misalkan all you can eat atau eh, makanan-makanan yang semakin kesini semakin gampang dicarinya kayak babi, ya makin kesini makin gampang nyari babi kayaknya. Zaman dulu kayaknya kita nggak pernah tuh nemu di pinggir jalan ada misalkan babi panggang gitu ya. Apa? Iya bisa jadi betul. Makin banyak Batak juga. Iya, ya. BPK itu dulu nggak seramai sekarang gitu. Di Cibubur sekarang sebelah kiri kelihatan banget BPK tuh. Iya, babi panggang karo. Ya. Apa? Di Kosmarekon itu babi apa? Sate babi. Iya, ini food court. Sate babi tuh. Iya. Atau yang sejenis-jenisnya gitu ya, sejenis-jenisnya. Karena kan babi itu nggak cuma pig doang, bisa jadi apa? Pork dan lain sebagainya. Ya yang memang sifatnya ngandung babi gitu ya. Walau alam gitu ya. Makan babi, iya, betul. Ya, ya. Lah mabok lu gitu misalnya, contohnya. Mabok gitu. Makan apa nih? Daging apa nih? Babi. Lu haram gua makan babi. Lalu mabok gimana sih gitu ya. Coba dia nggak apa-apa dah, yang penting nggak babi gitu ya. Ya. Iya betul. Karena dulu kita pikirin babi itu kalau misalkan disiram Coca-Cola langsung keluar cacing. Ya lucu banget ya. Ya kayaknya semua daging kalau misalkan emang kalau itu juga kalau kenapa keluar cacing pita dia. Ya. Ya jadi memang kondisi seperti itu. Atau apalagi kalau misalkan zaman sekarang kalau untuk ke Jawa tuh rica-rica guguk banyak
Ya Rica Gok ya. Apa? Sampai Sari Jamu. Iya di Solo tuh di Solo. Banyak tuh. Ya. Hmm. Iya lihat tuh nggak masuk gitu misalkan. Ya atau kalau di Bandung tuh ada apa namanya daging ular, ya daging kobra apa segala macam yang kira-kira udah. Iya kalau makin ke timur emang makin kacau betul. Ya makanya ketika misalnya tahu ada rendang babi itu aneh banget gitu ya. Kenapa babi jadi rendang gitu ya? Rendang itu kan udah istilah kayak halal banget gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba jadi ada babi yang nyemplung ke rendang gitu ya. Itu secara ini orang-orang Padang pasti nggak mau tuh ya. Iya pasti ya ahli maksiat orang Padang gitu ya. Dia nggak ridho kalau misalkan ada rendang. Iya, mau judi, mau zina, mau apa terserah yang penting jangan babi. Apalagi direndang. Ya, lucu banget ya. Ya, gue gak pernah judi. Ya. Ini judi online nih, lagi jalan nih ngomong apa namanya banyak lah. Lagi banyak. Piala dunia lagi ya. Ada dia rekening baru punya dia. Tentu. Iya. Itu, itu juga kalau gara-gara lagi buat gajian dia. Cuma kalau misalnya nggak gajian. Iya makanya bosnya gajian terima cash. Padahal duitnya gak ada juga ya. Orang masa duit cuma segitu ribanya berapa paling gitu. Berapa persen? Berapa persen? Besi ya. Oh, biar gampang. Buat gajian, buat payroll. Tempat. Betul saja. Payroll tuh gajian. Taunya taunya gajian. Mukafaah. Apa? Bahasa Arabnya? Mukafaah. Ya. Terus dia udah mulai bisa sedikit bahasa Arab deh kayaknya. Ketik bahasa Arab udah mulai lancar kayaknya. Apa tuh? Wah. Harus ke Mesir dulu. Ini bisa bahasa Arab, betul. Tapi susah biasanya editor yang bisa ngetik bahasa Arab itu laku. Lagi ya? Masih diketikin ya? Sama Ustaz Akmal? Gak apa-apa. Iya. Ya kalau udah terbiasa ngetik mah udah biasa, udah tahu. Stiker, betul. Sama. Cuman nggak pernah ketemu. Cuman di sana nggak pernah ketemu. Satu angkatan, satu kedatangan, tanggal kedatangannya sama. 14 Oktober, tapi di sana tidak pernah ketemu. Karena dia orang Padang. Ya. Bukan, maksudnya emang jauh rumahnya gitu. Heeh. Di, iya gitu. Oh, Al Azhar itu kalau kampus agama satu komplek. Kalau kampus umum beda. Ah, syariah. Dia makne kampusnya cuma depan-depanan. Cuman manusia banyak. Manusia banyak. Apanya? Syariah tuh hukum syariah. Kalau ini kan iya ekonomi juga apa namanya secara hukum perdata dan hukum ini juga masuk. Karena S2 gitu ya. Fatwa.
dan banyak orangnya gitu ya. Dan kalau memang nggak satu pergaulan ya nggak bakal ketemu gitu. Paguyuban kan misalkan per itu. Jadi gini, kadang-kadang kalau di Mesir itu, kalau misalkan mau ketemu banget itu misalkan kita beda daerah nih. Ente misalkan orang Padang, ana orang Jawa Barat gitu. Nah, kalau mau kenal banget, berarti kita sama-sama biasanya sama-sama satu hobi itu. Kalau kalau nggak misalkan futsal atau bola bola banget gitu ya. Terus basket basket banget. Kalau aneh kan nggak banget gitu ya. Ya dia juga nggak banget juga dia gitu ya. Jadi ini nggak jelas ini kemana ketemunya gitu. Jadi kalau menurut aneh kayaknya sampai di Mesir itu kita nggak nemu garis lurus untuk ketemu, kita ketemu gitu. Jadi nggak ada garisnya gitu. Ya aneh kebanyakan. Sama juga tempat tinggal beliau itu jaraknya 40 menit dari tempat aneh tinggal. Ya, otomatis tempat makan pun jauh gitu. Otomatis tempat belajar pun beda gitu. Makanya, ah, ya lumayan lah gitu ya. Ya seadanya gitu. Seadanya aja gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya secara terus juga orang Padang itu dia 1 tahun pertama disiapin rumah, disiapin asrama sama gubernur gitu. Yang satu gedung apartemen itu sekarang ada enggak gini. Jadi yang punya rumah ya, yang punya rumah di Mesir itu satu gedung itu cuman Padang. Satu gedung itu cuman Padang. Ya. Tapi dia belinya jauh juga tuh, lumayan. Jadi sekitar 15 menit dari tempat Anda tinggal. Nah, dan dia di tengah-tengah padang pasir. Tengah-tengah di padang pasir dan itu kayaknya katanya kalau dengar ceritanya masih apa namanya sengketa. Ya walau alam tuh. Ya. Masalahnya sengketa udah sengketa sama orang Arab lagi kan ya padang pasir lagi susah banget urus ini. Nah kalau orang Jawa Barat punyanya cuma satu flat, satu apartemen. Apa aja mas orang enggak orang Arab jauh lebih sulit dibandingkan orang kita. Orang kita masih bisa diajak negosiasi untuk duduk-duduk makan Indomie. Ya orang sama ngasih rokok bisa-bisa gitu ya. Tapi orang-orang Indonesia, orang Arab nggak bisa. Orang yang Arab tuh bahkan sampai benar-benar harus besar banget itu urusan uangnya. Iyalah sekitar ya, gan, ya. Makanya memang cukup ini juga. Tapi kalau yang lain-lain kayak Lampung, terus Jambi itu punya. Dulu zaman aneh ke sono itu tuh masih pada miskin-miskin tuh. Lampung nggak dilirik sama gubernur atau sama apa namanya wali kotanya. Ya, ente apa? Enggak di rumah maksudnya. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Tetap di rumah. Jadi iya iya Jumi Jola betul Jumi Jola. Terus NTB tuh dia cepet tuh naiknya gara-gara Zainal Majdi. Tengku TGB ya yang Masya Allah anaknya dari sana juga gitu. Iya, jadi memang luar biasa. Jadi apa ya Allah alam nih. Dia juga mau ngeberangkatin anak ke Mesir. Ada siapa? Gak tahu. Gak jelas itu. Ya, jadi memang apa namanya orang-orang balik lagi tadi ya kepada hal yang mungkin tadi sifatnya halal dan haram ya. Makanya enak kalau tinggal di Arab itu mencari hal yang halal itu mudah. Ya, cari hal yang halal itu mudah. Sementara kalau misalnya negara-negara yang punten yang di luar daripada itu kita nyari-nyari yang halal itu cukup susah, apalagi kayak misalkan contohnya Thailand, ya, Cina juga sama ya. Nah, memang takut laki, Hah?
Ya nggak bakal kepikiran nikah sama orang sono juga kayaknya. Enggak lah, kalau yang Islam bener. Kalau yang Islam itu kan daerah Patani. Enggak, daerah Fatoni itu bener. Aneh, punya banyak teman-teman Thailand yang orang Fatoni, yang apa namanya, yang Muslim. Di Mesir banyak orang Fatoni, ya, yang bahasanya Melayu tapi kadang-kadang kalau mereka ngomong pakai bahasa mereka sendiri, pakai bahasa Thailand sendiri, gitu. Aneh suka apa, ngobrol-ngobrol. Ya mereka cuman di sana cuman satu emang kerjaannya, main bola. Ya, di sana kalau main bola orang Thailand jago, wah jago banget dah. Orang Thailand tuh kalau disuruh lomba apa, eh, antar ASEAN, ya antar ASEAN, Thailand itu menjadi saingan Indonesia terus lah, gitu ya. Di Mesir, sampai sampai di Indonesia gitu kan, sampai di AFF juga gitu. Tapi memang di Mesir itu mereka menguasai sekali lapangan bola, orang Thailand. Kalau basket orang Filipina, ya. Kalau kita bulu tangkisnya sama pingpong, ya. Emang kayaknya mainannya begitu dah, ya. Nah yang apa namanya, bagian rame-ramein doang Brunei gitu ya. Duitnya banyak tapi mereka rame-ramein ya. Hiburan. Dia figuran doang, nanti sebagai figuran untuk menghibur. Orang Malay banyak, orang Malay. Nggak pakai. Nggak ada. Oh, Brunei itu orang kaya. Brunei, Malaysia itu yang ke Mesir itu mereka semua udah dijamin sama negaranya untuk dapat dapat tempat tinggal segala macam. Makanya mereka nyari duit, makanya mereka jajan gampang. Kita tuh kalau misalkan jualan dulu pasti pasarnya Brunei sama Malaysia. Nah yang jualan tuh biasanya orang Indonesia sama Thailand. Ya, ya orang Thailand jualan nasi goreng Pattaya gitu. Kalau kita jualan nasi goreng biasa, nasi goreng kampung gitu, nasi goreng teri. Nah, tinggal tuker-tukeran aja tuh makanannya. Ya. Makanya anda tahu makanan-makanan Thailand itu dari orang dari Mesir. Kayak misalkan makanan kayak karipap. Karipap tuh pastel kalau bahasa Indonesianya. Ini ngomong dia bisa bahasa Melayu kan? Apa nih Ustaz gitu ya? Karipap Ustaz gitu katanya. Emang pastel dong, karipap apaan, karipap. Terus dia punya martabak nih beneran kulit gitu ya. Terus dikasih telur, udah gitu, ini mah beneran martabak telur nih. Kalau kita kan martabak telur pakai daging ya. Kalau di sana mah kaget, martabak kulit terus telur diacak-acak, udah ditutup lah, gitu. Ya, nggak ada nggak ada seni-seninya pisan. Tapi ya memang orang-orang Thailand luar biasa. Gitu ya. Orang Thailand. Terus berikutnya yang menyebabkan penghalang-penghalang doa, yang kedua adalah terburu-buru minta doanya cepat dikabulkan. Ya, orang ngatur anggaran aja perlu waktu gitu ya. Ini hari ini minta, besok langsung pengen diijabah. Ya, atau kadang-kadang doanya ya tergesa-gesa. Ya kayak misalkan contohnya apa? Ya dia menganggap bahwasanya hari besok baik, terus kemudian habis itu cuman berdoa, ya Allah semoga besok itu. Nah dia nggak minta yang terbaik aja, ya dia harusnya minta bagaimana caranya agar dilapangkan dadanya ketika menerima hal yang baik atau menerima hal yang buruk gitu ya. Nah ini juga perlu gitu teman-teman filah, ya biar kita tahu setelah daripada apa yang mungkin kita doakan itu hasilnya bagaimana, seperti itu ya. Dan ini sikap terburu-buru ini bisa digolongkan menjadi orang-orang yang nggak percaya sama janji Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum man lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li." Ya, kemudian Rasulullah SAW akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian, di antara kita, ya, selama ia tidak terburu-buru dengan cara mengatakan apa? Aku sudah berdoa namun gak dikabulkan. Banyak kayaknya kayak gitu. Banyak nih, ya orang-orang yang mengatakan bahwa apaan orang udah doa, udah minta motet, udah doa motet. Nah, ini repot nih, bahaya nih.
Kayak misalkan sekarang lagi Allah berikan apa? Lagi Allah berikan cobaan apa misalkan A, maka ya kita harus terima terus, terima dulu ya. Jangan cuman menopang sama kemampuan kita. Sepinter-pinternya manusia jual, sepinter-pinternya orang belajar digital marketing, ya, yang nentuin marketnya siapa? Allah kan. Yang nentuin apakah itu dia laku atau enggak itu Allah. Jadi jangan cuma mikir, yaudah kita pikirin gimana caranya untuk merubah marketnya aja. Ya nggak bisa gitu. Kita tetap harus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aneh sering sekali tuh di ini kan, Ustaz, ini baru kemarin COVID, sekarang udah ditakut-takutin sama resesi. Ya, ya sekarang resesi atau enggak, semuanya udah diatur takdirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mengatakan bahwasanya A ya A, kalau Allah mengatakan B ya B. Manusia cuma bisa apa ngomong, ya. Manusia cuma bisa secara di tulisan kertas oke begini, tapi ya Allah yang menentukan. Semuanya udah Allah tentukan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oke udah kalau misalnya resesi, akhirnya kan kalau ada orang resesi berarti apa? Nggak jadi invest, ya. Terus apa segala macam gitu ya. Nah itu bahaya juga nih. Ya akhirnya tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya meletakkan segala sesuatunya sama Allah ini penting teman-teman. Kita harus naruh nih semuanya sama Allah di atas segala sesuatu. Ya karena kalau kita mintanya sama Allah cepat pasti ya orang yang hasilnya pengennya cepat pasti hilangnya cepat. Ya maksudnya kita akan mendapatkan kekecewaan juga dengan cepat. Kalau enggak ya kalau kita menerima apa yang Allah tetapkan pasti insya Allah Allah mudahkan. Lihat aja orang gila. Kenapa orang gila itu rata-rata dia enggak, orang gila itu sakit jiwa doang, dia fisiknya kuat dia. Ya pernah nggak nanti kalau melihat ada orang gila yang di jalan kelingan gitu, kenapa bang? Pusing gitu, nggak ada. Pasti dia jalannya jalan, ya dari mana ke mana tuh jalan gitu. Dia nggak mikirin bajunya nggak ada, dia nggak mikirin apa segala macam. Lihat bang, ada bang, ya bambang botak ya. Ya, dia nggak mikirin tuh dia mandi di mana, terus ya segala macam. Kenapa kira-kira kayak gitu? Itu karena berarti dia sudah bodo amat. Nah, sudah bodo amatnya dia itu jangan sampai kelewatan sama kita. Kita tetap harus punya sifat bodo amatnya kita adalah menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta cepat-cepat. Ya, jangan minta cepat-cepat gitu, ya. Atau kadang-kadang doa yang cepat-cepat itu adalah doa yang kadang-kadang kita udah punya kecenderungan tapi kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala kepada hal kecenderungan kita itu gitu. Makanya sering sekali Anda sampaikan bahwa kalau kita sebelum menikah jangan sampai kita jatuh cinta terlebih dahulu kalau bisa. Kenapa? Karena itu yang akan mengotori keikhlasan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta kebaikan dari Allah. Kalau misalkan ternyata kita udah jatuh cinta, kan apa aja jadi baik nih. Ya, iya gak? Orang kalau udah jatuh cinta tuh kalau udah pengennya A, ya A gitu. Padahal ada yang jelek dari dia gitu. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala buka, ternyata nggak ngerasa bahwasanya itu Allah Subhanahu Wa Taala ngasih jalan, ya itu berarti memang ada yang salah dari cara kita berdoa, gitu ya. Makanya perlu betul-betul kalau udah berdoa itu ya udah serahin sama Allah. Kalau enggak Allah ijabah sekarang ya ijabahin nanti, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah, ya kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Ya, tadarru' ini artinya rendah diri, teman-teman. Apa maksudnya rendah diri dalam hal ini? Berarti benar-benar merendahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak mampu apa-apa, jangan berpikir bahwa kita ini bisa ini dan itu, ya. Sekali-kali dah datang ke
Bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya salah satunya adalah dengan datang, coba sekali-kali datang ke panti jompo kayak sana, atau anak-anak yatim sana, atau tempat orang-orang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang uji dengan penyakit-penyakit kayak cancer dan lain sebagainya. Coba kita datengin. Bersyukur nggak kita kalau misalnya kita ketemu, oh ternyata kita masih bisa gitu. Ya ternyata kita masih masih mampu gitu. Ya dan ini kadang-kadang kita tuh ngerasa paling rendah, paling paling bawah, ya paling paling bawah. Kenapa sih kita ngerasa paling bawah? Karena kita ngerasa orang lain tuh di atas kita terus kan gitu ya. Kayak ibaratnya misalkan contohnya orang yang nggak biasa megang 30 juta, ngelihat 30 juta itu luar biasa sekali gitu. Sudah cukup lah seumur hidup saya bisa ini 30 juta gitu. Gitu kan pikiran orang yang nggak biasa gitu. Tapi kan ternyata itu tidak cukup gitu. Menurut orang yang sudah terbiasa melihat orang 30 juta ini mah nggak cukup gitu ya. Nah, sama halnya kalau Anda melihat ceritanya kayak misalkan di acara-acara itu tuh. Acara-acara apa? Uang kaget. Ya, uang kaget. Nah, uang kaget itu kan 10 juta ya. Kalau nggak salah ya. Dia suruh ngabisin berapa menit? 30 menit ya. Sekitar segitulah pokoknya ya. Nah, itu sama kayak halnya dunia yang dikejar tuh akhirnya ujung-ujungnya. Ya, melihat 30 juta udah pus gitu udah segala, terus kemudian segala macam semua yang ada di pikiran dia ini datang ke apa? Datang ke showroom motor ya. Lah, dia nggak tahu showroom motor itu kan ada prosesnya ya gitu ya. Ada ngisi, ada apa segala macam, duitnya habis ya. Atau misalkan contohnya ya, dia beli kulkas, beli AC segala macam, ternyata nyampe rumah listriknya cuma 900. Ya, apa coba kira-kira? Makanya tadi tuh, makanya apa? Jangan melampaui batas dalam berdoa. Ya udah, secukupnya aja apa yang kita pengen, apa yang sesuai dengan kita gitu. Ya, kalau memang kondisinya saat ini, ya Allah kita cuman apa namanya pengen berhasil dalam belajar. Nah, berhasil dalam belajar ini udah Allah tentuin nih batasannya sampai mana gitu. Ya nggak mesti harus kemudian saya udah jadi manusia paling cendekiawan sekali nih gitu ya. Sudah manusia paling pinter banget nih gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ngoyo dalam ini. Kita tetap harus berdoa tapi jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, pernah diceritakan dari Sa'ad radhiyallahu anhu ya melihat anak laki-lakinya berdoa dan beliau berkata dalam doanya, ya Allah, aku memohon padamu surga, kenikmatannya, kemegahannya begini dan begitu. Kemudian aku berlindung padamu dari api neraka dan rantainya, belenggunya begini dan begini. Kemudian Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'ai fa iyyaka an takuna minhum innaka in u'tita ya al jannah u'titaha wa ma fiha min al khairin ya min al khairi wa in u'idtu minan nari u'idtu minha wa ma fiha min syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul suatu kaum ya yang melampaui batas dalam berdoa. Jangan sampai engkau masuk ke dalam orang-orang yang memang melampaui batas dalam berdoa. Kata Rasul, ya, jika engkau diberikan surga, maka pasti engkau akan diberikan juga apa yang ada di dalamnya. Ya kan? Berarti kan kalau misalnya kita minta sama Allah, ya Allah, saya menginginkan surga. Ya udah. Surga itu udah udah baik gitu ya. Jadi udah nggak perlu misalkan saya pengen surga terus rumahnya kayak gini ya, terus habis itu apa namanya bersama bidadari-bidadari yang ini dan itu dan lain sebagainya. Nggak perlu ya. Dan begitu pun juga sama kalau misalnya kita meminta dihindarkan dari api neraka, ya udah insya Allah kita akan dihindari dari seluruh keburukannya. Ya, akan dihindarkan dari seluruh keburukannya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga dari Abu Dawud. Ya, dalam hal ini berarti kita berdoa jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Cukup itu insya Allah ya, makanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga cukup. Ya,
Sebenarnya itu doa itu juga cukup gitu ya dalam arti. Cuman kan kadang-kadang ada doa-doa yang mungkin spesifik. Ya spesifik. Tapi spesifik ini jangan berlebihan gitu maksudnya. Ya jangan berlebihan. Kayak misalkan ya Allah berikanlah kepada kecukupan untuk beli mobil misalkan, dan beli bensinnya dan ganti bayar pajaknya dan ganti olinya dan lain sebagainya. Ya nggak usah itu, berarti kalau Allah udah kasih kita mobil, kasih kita motor, berarti Allah akan nyukupin kita untuk itu gitu loh. Ya nggak usah dibikin. Ya iya udah jodoh, jodoh ya Allah ya kan, aku minta jodoh minta apa, itu kan jodoh yang baik ya, yang baik agamanya itu berarti misalkan harus 500 hafal 500 hadis ya, 20 ya kan, namanya kan baik agamanya berarti kan umum ya kan, kalimatnya kan baik agama itu umum gitu ya. Ya, ya iya kalau nggak dia yang penting dia gitu, ah nggak boleh itu, maksa juga nggak boleh. Ya kalau kalau jauh dekatkan, kalau dekat tolong jadikan gitu ya. Gitu. Ya kalau justru harusnya doa kita itu kalau misalkan memang sekiranya memang baik ya dekatkan, kalau enggak jauhkan, itu kalimatnya. Ya. Lah, itu yang akhirnya membuat kita jadi kecewa sama doa kita. Ya. Akhirnya terlalu tinggi ekspektasi ya, tapi nggak sesuai dengan apa yang memang terjadi di realita gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa sama Allah kan, kata Pak Ustadz doa aja sama Allah gitu ya, doa semua sama Allah tapi berlebihan ya, atau doa-doa yang berlebihan juga sama, termasuk apa, melampaui batas, yaitu doa-doa misalkan contoh ini berlebihan sekali, yaitu doain negara A juara.